Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Ada Pak. Prinsip. Ya, jadi minggu depan itu kan kita masuk ke UTS ya, ke UTS. Nah, untuk soal UTS-nya nanti akan saya share. Ini soalnya ya. Hmm. Ini sama dengan soal ujian drainase kelas reguler pagi. Ini tadi baru saya share, baru dilaksanakan juga tadi pagi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk pengumpulannya, UTS ini nanti dikumpulkan eh, 1 minggu ya. Berarti tanggal berapa tuh? Minggu depannya tanggal 13 ya. Tanggal 13 nanti saya akan siapkan untuk link pengumpulannya. Nah, jadi di sini ada layout kawasan ya, suatu kawasan ya perumahan atau apa gitu ya, kawasan yang terdampak banjir. Nah, di sini ada 5 area gitu ya. Ada area perumahan tunggal, ada apartemen, lalu ada industri ringan, area taman bermain dan juga area bisnis perkotaan gitu ya. Nah, di sini sudah ada, panjang salurannya juga sudah ada ya, panjang saluran. Lalu di sini outletnya ke sungai. Jadi ya, ini layout kawasannya. Nah, tahapan yang pertama di sini soalnya terkait waktu konsentrasi. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa ngacak gitu ya mengerjakannya. Jadi harus berurutan. Nah, jadi pertama mengerjakan dulu waktu konsentrasinya. Jadi waktu konsentrasinya ini nanti berdasarkan tabel yang ada di sini ya, dari data hasil survei. Nah, di sini ada yang pertama ini data ini ya, hasil pengolahan luas petak dan kemiringan lahan. Ini sudah ada luas kemiringan lahannya. Lalu yang tabel 2 ini data hasil survei saluran existing gitu ya. Mulai dari nama saluran, lalu elevasi hulu dan hilir, panjang saluran, dan juga sudah ada kemiringan salurannya ya. Berdasarkan di sini. Oke, jadi cara bacanya nanti di sini misalnya saluran ini ya, I2 gini, 2, nah nanti dilihat di sini. Berarti di yang ini, terus yang ini. Berarti ya mulainya di sini sampai ke 2 yang 5 ya di sini. Nah, berarti nanti dari sini ke sini. Untuk saluran yang ini, yang pertama ini nomor 1. Seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 1 ini ditanyakan, hitunglah waktu konsentrasi berdasarkan data di atas, gitu ya. Dengan ketentuan NIM akhir ganjil, nanti akan mengerjakan saluran ini ya, untuk yang NIM genap, saluran ini, dan NIM akhiran 0, salurannya ini. Jadi nanti berbeda saluran yang direncanakannya ya, atau dievaluasinya. Itu untuk waktu konsentrasi. Lalu yang kedua untuk intensitas hujan. Nah, di sini sudah disediakan hasil dari perhitungan curah hujan rencana ya, mulai dari kala ulang 2 tahun sampai 100 tahun. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu silakan dipilih distribusi yang digunakan gitu ya. Apakah Google, log percent atau GFI gitu ya. Gitu. Di sini ada tabel periode ulang juga ya, tabel periode ulang berdasarkan tipologi kota. Nah, di sini ditanyakan dengan menggunakan rumus Mononobe, hitunglah intensitas hujan gitu ya, untuk periode ulang sesuai dengan kriteria desain drainase kawasan pada tabel 4. Gitu. Jadi nanti mengacu ke tabel ini untuk mencari nilai intensitas hujannya, nilai ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait soalnya, Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk intensitas hujan. Nah, selanjutnya setelah memperoleh intensitas hujan, masuk ke dalam perhitungan debit puncaknya, gitu ya. Gitu. Hitunglah debit puncak berdasarkan data survei lapangan. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu menggunakan rumus rasional. I sama dengan C kali I kali A gitu ya. Nah, C-nya adalah koefisien runoff, I-nya intensitas hujan dari nomor 2 yang ini, dan A-nya sudah diketahui gitu ya, luasan area.
Selanjutnya nomor 4 di sini mendesain dimensi saluran. Jadi setelah memperoleh nilai debit puncak, nah Bapak Ibu di sini mendesain dimensi saluran drainase yang dapat menampung debit puncak tersebut gitu ya. Dengan memperhatikan kriteria kecepatan izin maksimum dan minimum. Lalu disketsakan potongan melintang dan juga memanjang. Untuk NIM akhiran ganjil di sini material salurannya menggunakan beton, beton halus. Lalu untuk yang NIM genap menggunakan materialnya alami ya, tanah lurus. Dan NIM akhiran 0 di sini menggunakan pasangan batu belah gitu. Lalu yang soal terakhir di sini implementasi dari solusi ekodrain gitu ya, drainase berwawasan lingkungan. Nah, jadi di sini nanti bisa Bapak Ibu apa jelaskan gitu ya, usulan kombinasi infrastrukturnya apa yang bisa diterapkan gitu. Nah, di sini saya tambahkan juga beberapa rumus untuk eh, referensi ya atau ya cheat sheet lah ya istilahnya gitu. Untuk analisisnya di sini rumus rasional gitu ya, waktu konsentrasi di sini menggunakan TO plus TD gitu ya. Di mana TD-nya itu adalah waktu pengaliran di saluran dan T0-nya itu adalah waktu pengaliran di lahan. Nah, untuk plan of coefficient di sini sudah saya siapkan juga tabelnya untuk menjadi acuan nanti dalam mengerjakan debit puncak ya. Ini nanti silakan disesuaikan dari tabel ini. Lalu di sini ada juga parameter untuk nilai kekasaran saluran berdasarkan masing-masing jenis material saluran ya. Ada tanah, ada pasangan, dan juga ada beton. Silakan nanti digunakan nilai mendingnya. Lalu di samping di sini ada kecepatan izin maksimum gitu ya dari masing-masing material jenis material saluran. Nah, sebenarnya di KP irigasi yang sekarang ya, KP irigasi untuk saluran dari material beton itu dia bisa menampung atau menahan ya, menahan kecepatan 3 meter per second gitu ya. Seperti itu. Kalau di sini dia masih 1,5 ya. Tapi kalau di KP irigasi saluran beton itu bisa eh, digunakan ya atau bisa menahan kecepatan aliran 3 meter per detik. Hmm. Nah, itu Bapak Ibu dan Ibu ya. Nah, di sini saya tambahkan juga catatan di sini intensitas hujan yang digunakan itu sesuai dengan hasil nilai TC. Jadi tidak perlu dibuatkan ke kurva IBC. Lalu analisis kecepatan aliran ini nanti digunakan dalam analisis ini ya di nomor 4 ini untuk mencari nilai debit kapasitas. Jadi nanti mencari nilai kecepatan alirannya terlebih dahulu menggunakan persamaan Manning gitu ya. I sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika terdapat parameter yang tidak diketahui, silakan Bapak Ibu bisa asumsikan. Itu. Oke, mungkin itu terkait soal UTS. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk soal UTS? Bapak izin bertanya, Boleh, untuk silakan. UTS-nya itu berupa Excel atau PDF ya Pak? Untuk UTS, ini PDF-nya saja ya, langsung di PDF kan. Baik Bapak. Ya, nanti boleh di screenshot saja hasilnya gitu ya dari Excel misalnya menggunakan Excel nanti, nah di screenshot ke Word gitu. Setelah itu nanti bisa di PDF-kan gitu ya. Untuk yang perhitungan ya, untuk yang nomor 5 ini nanti mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan kalau ada apa namanya contoh ya foto ya, silakan mengambil dari materi atau dari Google silakan gitu ya. Seperti itu. Contoh infrastruktur eco drainage lah gitu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi? Silakan.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan share ya soal ujiannya sebentar, soal UTS-nya. Ya, silakan. Ya, boleh, nggak apa-apa, Pak. Ya, Pri aja. Ya, sama-sama. Drainase, drainase, drainase. Maaf. Nah, selanjutnya untuk persiapan tugas besar ya, apakah sudah ada list kelompoknya belum ya, Bapak dan Ibu? Kalau tadi List kelompoknya apakah sudah dibentuk? Sudah ada, Bapak. Boleh, boleh dikirimkan ke saya ya nanti list kelompoknya. Kalau bisa sudah ada lokasi perumahannya gitu ya, atau lokasi kawasan yang akan ditinjau gitu. Jadi nanti ditulis saja lokasinya di mana ya masing-masing kelompok. Nah, nanti boleh di-upload di grup ya, atau boleh kirimkan ke saya gitu. Nah, itu ya. Ya, jadi pertemuan hari ini membahas terkait UTS ya, dan juga rencana untuk tugas besar. Seperti itu, jadi rencananya. Nah, di pertemuan minggu depan, itu nanti kita mulai masuk ke pembahasan model SWMM gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa disiapkan aplikasi SWMM-nya. Nanti akan ada sedikit tutorial gitu ya terkait bagaimana cara membuat model drainase kawasan ya di SWMM. Lalu nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menginput data gitu ya, data hidrologi, data elevasi ya, dan lain-lain ke dalam model tersebut. Dan juga nanti kita akan coba untuk mensimulasikan kolam retensi ya, skenario misalnya ada kolam retensi, lalu ada juga penerapan eco drainage ya, atau sumur resapan, atau nanti ada LID juga gitu ya di SWMM. Jadi silakan dipersiapkan gitu ya untuk aplikasinya gitu. Nah, kalau bisa untuk perumahan yang nanti yang dipilihnya itu jangan yang terlalu sulit gitu ya. Jangan yang terlalu abstrak gitu. Cari saja nanti yang bentuknya simetris gitu ya, yang mudah dimodelkan, dan juga kalau bisa ada lahan kosong yang nantinya bisa kita propose sebagai area rencana kolam retensi gitu, atau area resapannya. Mungkin itu ya terkait rencana tugas besar. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bapak Nani. Nah, izin Pak, untuk pengumpulan UTS-nya itu kapan ya Pak? Pengumpulan UTS-nya terakhir minggu depan ya, minggu depan. Ntar saya lihat dulu ya. Minggu depan ini nilai itu kan harus masuk. Oke, tanggal 15 cukup nggak Bapak dan Ibu? Tanggal 15, apakah Tanggal cukup? 15 boleh Pak. Ya, tanggal 15 ya. Saya kasih tambahan waktu 2 hari. Tadinya mau tanggal 13 gitu ya, semua saya kasih
tambahan waktu hari Jumat Ya Pak, Baik hari Pak, Jumat terima aja kasih Pak. banyak Pak Willy. ya. Ya, itu silakan kepada Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf nih, suaranya agak ini. Kita baru apa namanya tuh mengejar ini akreditasi ya, revisi akreditasi. Ya alhamdulillah gitu. Insya Allah dapat unggul gitu. Cuma kita perlu revisi beberapa dokumen. Jadi mungkin minggu ini dosen-dosen pada sibuk juga untuk revisi dokumen gitu ya. Seperti itu. Ya silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ini sudah ada ya. Nah, itu sudah saya share ya untuk soal UTS-nya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan terkait apa ya misalnya kriteria pemilihan lokasi gitu atau ada yang sudah dapat lokasinya? Terus kalau bisa ya kan nanti tuh kita perlu data ini ya, data elevasi penam apa dasar saluran. Nah, elevasi dasar saluran itu baiknya sih kita punya data topo ya, baik itu dari CAD gitu ya, misalnya ada data pengukuran. Tapi kalau misalnya tidak ada data pengukuran, nanti kita bisa menggunakan Google Earth gitu ya untuk mengambil elevasinya. Walaupun Google Earth itu dia tidak presisi ya sesuai dengan elevasi di lapangan, tapi untuk pembelajaran saja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nanti di project itu kita harus punya data pengukuran di lapangan untuk elevasinya gitu ya. Bisa pakai ini apa GPS gitu ya misalnya atau pakai ya alat-alat geodetik ya seperti itu. Itu untuk elevasinya. Terus nanti data hujan ya. Data hujan itu bisa ngambil dari data BHLK gitu ya atau dari data BMKG silakan gitu ya. Eh, ya itu sih data hujan dari data BMKG atau dari data BHLK. Nah, saya tuh ada data BHLK satu Indonesia itu open source sebenarnya ya. Nanti bisa saya share juga bagi yang perlu data hujan gitu. Data hujannya itu data hujan harian. Terus udah sih itu ya data yang diperlukan yang pentingnya lah ada data layout kawasannya, data elevasi ya kalau ada, lalu data hidrologinya, data curah hujan. Tahapannya sama seperti kemarin ya pengolahan data hujannya nanti menggunakan hydroknomon gitu ya. Gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya boleh. Kemarin tuh saya coba-coba buka yang data hujan yang dari BHLK itu ya, Pak ya, yang Ya. di-share Bapak linknya. Cuman Hmm. nggak berhasil-berhasil, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Oke. Nah itu tuh Ibu bukanya di ini ya di web apa di Firefox gitu ya di browser ya. Enggak sih, Pak. Saya buka di file yang dokumen itu ya. Oh di dokumen. Nah itu Ya. tuh dia tuh BHLK tuh nggak bisa pakai WiFi, jadi harus harus hotspot gitu. Oh, berarti Iya, kita hotspotin ya di laptopnya baru bisa dibuka ya. betul. Ya, jadi nggak bisa pakai WiFi. Ini saya kemarin gunakan data BLK untuk mata kuliah perancangan bangunan air ya, untuk mahasiswa saya dan juga untuk yang seminar karya ilmiah. Mereka nggak bisa akses gitu ya, asal awalnya itu pakai WiFi. Nah, saya coba untuk ganti menggunakan hotspot, baru bisa diakses. Terus yang kedua, terkadang kalau kita akses yang itu banyak yang mengakses, karena ini kan satu Indonesia dia mengakses semua ke link tersebut. Jadi baiknya itu kita gunakan ketika malam hari gitu, agar mudah untuk mengakses datanya.
Oke, oke, baik, Pak. Nanti dicoba, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terus yang ketiga itu tuh kita tidak bisa membuka langsung ya datanya, misalnya data debit, data hujan, kita buka langsung dari BHLK itu. Jadi kita harus download dulu datanya, kita pindahkan dulu ke komputer kita, baru kita bisa buka datanya, gitu ya, untuk data BHLK. Tuh mungkin ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu. Kalau data BMKG ya, saya nggak tahu juga nih kenapa sekarang jadi susah downloadnya ya. Kalau tahun kemarin itu saya sering download data BMKG itu dengan range yang cukup panjang gitu ya. Misalnya 10 tahun bisa saya download sekali sekali download gitu ya. Kalau sekarang itu dia kalau nggak salah cuma bisa per 2 tahun atau per setahun gitu ya, atau per berapa bulan kalau nggak salah. Jadi bugnya itu udah diperbaiki oleh BMKG gitu ya. Kalau tahun kemarin itu kita bisa download sampai 10 tahun gitu ya, 15 tahun, 20 tahun dengan sekali download gitu. Jadi tidak tidak inilah ya, tidak memakan waktu yang cukup lama untuk mendownload data hujan itu. Mungkin di sini ada yang mengalami hal yang sama ya, sering membutuhkan data hujan gitu. Nah, sekarang jadi saya menggunakan data dari BHLK gitu ya untuk analisis, ya terutama untuk mahasiswa gitu ya, lalu juga untuk penelitian. Jadi kami menggunakan data dari BHLK kalau sekarang gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi. Terkait tugas ya kemarin, apakah ada kendala? Aman ya, tidak ada kendala. Itu saya kemarin hampir lupa juga tuh bikin linknya, karena kemarin persiapan ini juga ada asesmennya, asesmen, ya ada asesor internal jadi harus siapan dokumen. Tunggu kemarin diingatkan ya, jadi terima kasih. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi ya, silakan Bapak dan Ibu kerjakan untuk UTS-nya. Jadi dikumpulkan tanggal 15. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, boleh saya langsung atau di grup juga boleh. Gitu. Mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk absensi di LMS. Saya tutup. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Si penuh